Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan curahkan, limpahkan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Memulai hari dengan melepaskan pengampunan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang pengampunan, saya sebagai suku Batak menemukan dua hal yang sedikit unik berbicara dan membahas tentang pengampunan. Yang pertama, saya sedang belajar bahasa Batak, tidak menemukan apa terjemahan yang tepat terkait kata pengampunan ini. Hanya sering digunakan dalam doa-doa bahasa Batak, yakni sesa. Sesa itu lebih tepat hapuskan, atau yang lain mengatakan urasi, membersihkan, mengosongkan. Lalu yang lain marpamuati, berbesar hati. Tetapi untuk terjemahan yang lebih tepat dari mengampuni, saya tidak menemukan. Keunikan yang kedua adalah pernah ada statement dari orang Batak yang berkata, "Pajupang di Tanorarah, bertemu di kuburan." Artinya selama dia hidup dia tidak akan melepaskan pengampunan. Hal inilah yang berat, yang menjadi beban, yang ternyata ada akar kepahitan yang tidak pernah dilepaskan dari dalam diri setiap orang, seseorang, pribadi lepas pribadi. Pengampunan sangat penting untuk dilepaskan. Karena apa? Ketika kita terus menahan dalam diri kita akar kepahitan, dendam, benci yang terus menerus, sementara seiring berjalannya waktu kita pergi beribadah, kita pergi memuji muliakan nama Tuhan, kita pergi bersekutu dengan orang-orang percaya yang kepada Tuhan, beribadah, tetapi dalam hati kita masih belum pernah melepaskan pengampunan. Hal itulah yang dikritisi oleh firman Tuhan hari ini, yang mengingatkan kepada kita. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, artinya ketika kita datang berdoa sama Tuhan, beribadah kepada Tuhan di gereja atau di persekutuan lainnya, tetapi kita belum melepaskan pengampunan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, sebelum kita berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, akar kepahitan, dendam, benci yang belum pernah dilepaskan kepada seseorang. Mungkin kita sudah melupakannya, tetapi ketika kita kembali mengingat si orang tersebut atau bertemu dengan orang tersebut, benci kali saya lihat dia, artinya berarti masih ada akar kepahitan dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita sesuatu yang masih terselip dalam hati, apakah itu akar kepahitan, benci, dendam yang berkepanjangan, diminta supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ada feedback. Ketika kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan, maka semestinya lah kita juga melepaskan pengampunan. Saya mengutip perkataan dari Transformer Community. Ini adalah komunitas dari para penulis. Orang lemah takkan bisa mengampuni. Pengampunan adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh orang kuat. Jadilah kuat, pribadi yang kuat, yang bisa melepaskan pengampunan. Karena apa? Pengampunan, minta maaf adalah salah satu kata ajaib yang perlu kita terus kembangkan
Ada beberapa kata-kata ajaib saya menemukan di sebuah taman kanak-kanak tulisan. Ada beberapa kata-kata ajaib. Minta maaf, permisi, terima kasih, dan beberapa lagi yang saya lupa. Artinya salah satu kata ajaib adalah minta maaf atau pengampunan. Steve Maraboli, seorang penulis, berkata, menangis, mengampuni, belajar, berjalan terus. Biarlah air matamu mengalirkan benih-benih kebahagiaan masa depan. Mari kita mulai hari ini dengan belajar melepaskan pengampunan. Karena apa? Tuhan sudah terlebih dahulu berkenan mengampuni dosa kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami untuk belajar melepaskan pengampunan. Tuhan Yesus, sekiranya ada hari ini di dalam hati kami yang masih terselip sesuatu yang mendendam, benci kepada orang lain, hari ini Tuhan kami lepaskan pengampunan dan kami minta ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan kami tersebut. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan, kami mulai hari ini dengan melepaskan pengampunan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.